Makin malam makin solih bersama amazing people. Dan malam ini ditemani oleh Ustaz Salman Iskandar. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua kalinya ya Ustaz? Iya, insya Allah berlanjut. Berlanjut insya Allah Ustaz. Amin. Mudah-mudahan. Karena memang membahas sejarah ini sangat penting bagi kita ya Ustaz. Iya. Dan Ustaz Salman Iskandar di pertemuan pertama saya sudah memperkenalkan bahwa beliau adalah editor dari Api Sejarah ya, dari Prof. Mansur Surya Negara. Di bukunya yang fenomenal itu tentang api sejarah. Nah, beliau lah yang mengedit dan dipercaya untuk menjadi editor di buku tersebut. Maka kredibilitasnya sudah tidak bisa dipertanyakan lagi, nggak usah dipertanyakan lagi gitu ya, Masya Allah. Dan beliau menjuluki dirinya sebagai predator buku karena suka baca dan melahap semua buku, Masya Allah. Karena di pertemuan pertama kemarin kita bisa melihat gitu ya, Masya Allah wawasannya luas dan saya sangat tercerahkan pada saat itu, Masya Allah. Nah, pertemuan pertama kita bahas tentang Hagia Sophia, Ustaz. Dan juga sekelumit Empire Ottoman Empire gitu ya, Masya Allah. Memang apa pentingnya, Ustaz, buat kita mempelajari sejarah, Ustaz? Iya, berkenaan dengan seberapa penting ya, maka ini kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, maka itu adalah sesuatu yang memang penting untuk kita pelajari terkait dengan sejarah tadi ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengingatkan kepada kita semuanya, wa tandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Jadi ketika kita mempelajari dan memerhatikan masa lalu, maknanya apa? Maknanya kita untuk belajar mengetahui terkait dengan apa saja yang terjadi pada masa lalu, atau apa yang terjadi dalam historiografi, pembabakan masa-masa sejarah. Ada bangsa-bangsa yang dimuliakan oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya. Ada komunitas atau kaum atau bangsa yang dihinakan, dimusnahkan oleh Allah karena kedurhakaannya. Masa lalu kan? Untuk apa? Untuk diaktualisasikan pada masa kita. Untuk apa? Meraih kebaikan, kemuliaan di masa yang akan datang. Perintahnya jelas. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Jadi, dalam konteks Islam, dalam konteks Al-Quranul Karim, kita ya, sahabat-sahabat cinta Quran, the amazing people, kita harus paham bahwa belajar sejarah itu bukan ngafalin nama-nama. Bukan ngafalin tempat, tanggal, kejadian ya. Yang penting ketika kita belajar sejarah itu, kita bisa belajar terkait dengan masa lalu untuk memperbaiki masa depan kita. Yeah. Jadi apa? Dalam kisah sejarah, dalam narasi sejarah yang dikisahkan, dalam fakta sejarah yang kita pelajari, kita akan mendapatkan berita bahwa ada kaum yang dimuliakan, ada bangsa yang dimusnahkan. Karena apa? Karena kedurhakaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan ketika dimuliakan dan ditinggikan, karena apa? Keimanan dan ketakwaannya. Maka kita belajar dari situ. Kalau pertanyaannya kemudian ya, bangsa Muslim negeri kita saat ini teraniaya, terzalimi dan terpinggirkan, ada apa dengan negeri kita? Maka kita bisa belajar kepada generasi-generasi yang sebelumnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana sebetulnya, Ustaz. Jadi kita bisa belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan kita. Betul. Ya nggak salah juga buat orang-orang yang susah move on gitu ya dalam hal sejarah gitu ya. Artinya itu mempelajari dan mengulik terkait dengan sejarah ini gitu, Masya Allah. Nah, saya jadi teringat tentang sejarah imam ya, yang keraton Jogja pertama saat apa sih sebutannya, Hamengkubuwono. Hamengkubuwono itu kan sangat, kalau dikisahkan ya, yang saya dapat itu beliau itu sangat ramah gitu kan, walaupun terhadap musuhnya. Begitu ada penjajah Belanda datang ke beliau, Hamengkubuwono I ya, Hamengkubuwono I, begitu ada penjajah yang datang ke beliau, ke negara beliau, disambut dengan tembakan dan meriam gitu ya. Tapi bukan ke atas, tapi malah ke kereta si penjajah tersebut. Nah ini koreksi kalau saya salah. Nah itu yang membuat penjajah Belanda takut, padahal pelurunya peluru kosong semua gitu ya. Hanya penyambutan, terus disambut dengan ramah, dengan senyuman deh, dengan senyuman semua, tapi intinya mengintimidasi sampai diajak nonton, saya lupa namanya ini, pertarungan antara
macan dengan kerbau, ya kan? Iya. Macan dengan kerbau, macan yang sangat gerilya, macan yang sangat menyerang kerbaunya itu sabar sampai macannya lengah, lalu macan itu mati dengan kerbau. Iya. Nah, Hamengkubuwono bilang, ya memang kami ini seperti kerbau gitu. Ini kan secara intimidasi secara halus gitu ya, gitu, kepada para penjajah. Beda dengan Hamengkubuwono kedua. Hamengkubuwono kedua ini dia sangat menampakkan ketidaksukaannya kepada penjajah, tapi tidak bisa bersikap sebagaimana ayahnya, gitu kan. Nah di Hamengkubuwono kedua ini, mengalami kerugian yang sangat parah ketika oleh penjajah Inggris pada saat itu kan, dimanfaatkan oleh Belanda, tapi yang kerugian yang paling parah itu ada di penjajah Inggris gitu ya, betul ya. Nah, nanti akan berlanjut kisahnya ke ini. Nah, itu betul seperti itu, Zat. Apakah Hamengkubuwono kedua ini nggak belajar dari ayahnya gitu? Iya. Artinya apa ya? Kita bisa melihat ya bahwa karakteristik setiap individu itu kan tidak bisa disamaratakan. Iya. Artinya apa? Hamengkubuwono yang pertama dengan Hamengkubuwono yang kedua, atau bahkan dengan Hamengkubuwono yang ketiga, ayahanda dari Diponegoro, itu kan berbeda dalam konteks terkait dengan karakteristik ataupun dalam konteks pemahamannya. Nah, kenapa sebagai seorang manusia, seseorang itu bertingkah laku, berbuat ya, dan juga berbicara, bersikap, itu bergantung sepenuhnya kepada pemahamannya. Nah, termasuk juga kemampuannya di dalam memimpin dan kemampuannya dalam bersiasat. Seorang pemimpin seperti Hamengkubuwono yang memang orangnya tegas, ya, kemudian juga ahli siasat, maka menunjukkan sisi permusuhannya dengan kaum penjajah Belanda tadi dengan sikap seperti itu, tapi dengan strategi politis yang yaitu tadi lebih halus gitu, tapi menunjukkan ketidaksenangannya seperti itu. Dengan mengungkapkan bahwa kalau memang beritanya benar seperti itu, bahwa kami itu seperti layaknya kerbau, tapi justru kemudian tenang menghabisi. Jadi dalam kata bermain inilah, kalau dalam bahasa politik saat ini seperti katakan sebagai bermain cantik gitu ya. Tapi kalau bermain cantik banyak polesannya harinya. Iya. Banyak polesannya, nggak tegas ya. Harusnya bermain cerdas kan. Oh iya, harusnya bermain cerdas ya. Begitu aja sebetulnya. Kalau bisa dibilang Hamengkubuwono II bermain cerdas atau enggak? Ya, saya tidak bisa menghakimi ya. Kalau menganalisa memungkinkan gitu ya. Karena apa yang sudah jadi sejarah. Dua orang figur atau dua tokoh ini itu berbeda ya dengan masa kita. Artinya apa? Sudah tidak ada di masa kita, tapi bisa kita analisa. Kenapa Hamengkubuwono yang pertama begitu rupa dan Hamengkubuwono yang kedua kok berbeda pula begitu. Dan kemudian ketika keturunannya pada periode berikutnya di Hamengkubuwono yang ketiga berbeda pula sikapnya. Kenapa? Karena mereka melakukan aktivitas ya terkait dengan interaksi dengan kaum penjajah itu beda-beda kebijakannya, berbeda pula strateginya. Bahkan Hamengkubuwono yang ketiga itu ya ayahanda dari Diponegoro ya langsung tidak langsung beliau menyatakan persetujuan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Diponegoro. Oh, ada persetujuan juga itu. Iya, ada kontrak. Walaupun kemudian tidak diperlihatkan secara vulgar. Oh gitu. Betul. Tapi ini kan ketika kita ngebahas tentang Hamengkubuwono, artinya di situ sudah masuk penjajah Belanda ya, ke Nusantara ya, Iya. Padahal di tahun itu kita mengetahui bahwa ada hubungan antara Nusantara dengan kedikjayaan Islam pada saat itu. Iya. Kok bisa Indonesia dijajah oleh Belanda? Iya. Berkenaan dengan kok bisa dan lain sebagainya, kita lihat fakta yang sifatnya secara internasional begitu ya. Ketika penjajah Belanda, kemudian juga penjajah sebelumnya bahkan orang-orang Portugis ya, ketika tahun 1512 sudah tiba itu di Malaka. Bahkan mengusir penguasa Malaka yaitu Sultan Mahmud Shah. Ya, Sultan Mahmud Shah itu sampai melarikan diri hingga ke wilayah Demak, meminta bantuan ya Sultan Demak, yaitu Sultan yang kedua, Adipati Unus, ya, anak dari Raden Fatah. Hingga kita tahu pada tahun 1513 itu antara Malaka dengan Demak itu menyerang Portugis di Semenanjung Malaka. Dan setahun kemudian pada tahun 1512 ya, itu setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, itu orang-orang Portugis itu sudah ada di Halmahera.
Orang Portugis. Iya, setelah apa? Setelah Alfonso de Albuquerque itu memasuki Malaka dan memerintahkan kepada anggota ya pasukan galiun-galiunnya yang datang dari Portugis itu untuk segera mengambil wilayah tempat di mana bermuaranya rempah-rempah, yaitu di wilayah Halmahera, di wilayah Maluku Utara. Gitu. Itu sudah sampai di sana. Ya. Dan pada abad yang sama ya, pada abad 15 dan 16 itu orang-orang Portugis sudah merebut Batavia. Ya, ataupun dulu namanya Sunda Kalapa. Bahkan membangun ini pemukiman dan benteng-benteng itu sebelum direbut oleh Fatahillah. Ya. Yang merupakan panglima perangnya dari Kesultanan Demak dan menantunya dari Kesultanan Cirebon. Ya. Begitu ya, itu faktanya. Nah, setelah Portugis masuk, tak lama setelah itu negara tetangganya Spanyol masuk. Dan tapi dia lebih tertarik untuk memasuki wilayah kepulauan Kesultanan Sulu, Sulawesi Utara ke atas sampai ke wilayah Mindanao. Karena apa? Itu terkait dengan perjanjian Tordesillas antara apa? Antara Spanyol dan juga Portugis. Nah, negeri Belanda juga masuk ke sini. Kenapa? Melihat bahwa negeri yang ada di timur jauh, di negeri kita ini, Nusantara ini adalah tempat berlimpah dan bermuaranya rempah-rempah yang merupakan bahan makanan yang paling laku di pasar di pasar Eropa. Dan mereka tuh orang kapitalis. Ya. Jadi imperialisme, kolonialisme asing yang masuk ke negeri itu kenapa? Mereka berebut ya sumber-sumber ya makanan, sumber-sumber minuman, sumber daya alam yang laku dijual di bumi Eropa. Memang pada saat itu saya sempat mendapat informasi bahwa rempah-rempah itu ditakar beratnya 2 kali berat emas. Gitu kan? Itu benar ya di pasar Eropa seperti sebegitu mahalnya. Iya, sebegitu mahalnya. Kenapa? Karena orang-orang Eropa itu kan paling hobi makan daging. Kenapa? Mereka mengalami 4 musim. Dan ketika musim dingin itu mereka sangat suka ya makan yang membuat tubuhnya hangat. Dan yang namanya daging, makanan kesukaan mereka itu adalah yang selalu dikonsumsi setiap waktu, setiap musim. Bahkan ketika musim dingin itu konsumsi terhadap daging itu paling tinggi. Dan yang mampu menambah cita rasa daging tadi itu adalah rempah-rempah. Dan yang mampu untuk mengawetkan makanan yang paling disukai oleh orang-orang Eropa yaitu daging tadi itu adalah rempah-rempah. Makanya rempah-rempah diburu gitu ya. Iya, diburu. Makanya jangan pernah meremehkan merica di dapur kita. Itu beratnya tuh 2 kali, dihitung 2 kali gram emas gitu ya. Saat itu. Karena saking langkanya dan saking dibutuhkannya. Nah, berarti sekarang kalau misalkan cabai mahal, itu kembali pada fitrahnya berarti. Nah, ini apakah memang daya tarik Nusantara ini di rempah-rempahnya saja, Sal? Untuk para penjajah menjawab kenapa mereka bisa datang ke Nusantara ini? Sebetulnya bukan hanya itu, karena ternyata sumber daya alam yang ada di Nusantara, di Indonesia ini itu luar biasa. Emas, perak juga ada. Ya. Kemudian gas bumi. Ya. Itu mereka udah menyadari itu ya? Bumi ada. Bahkan kalau diperhatikan lebih lanjut ya, ketika terjadinya Perang Dunia Kedua, ketika Perang Pasifik, ya versi Amerika atau Perang Asia Timur ya versi Jepang, itu Douglas MacArthur, ya, komandan tempur pasukan sekutu, ya, pasukan Amerika untuk menghalau pasukan bala tentara Nippon Daenyehong di Perang Pasifik. Itu kan melakukan strategi perang ini katak. Artinya apa? Loncat tiap pulau dari Pasifik menuju ke Jepang untuk mengusir mereka. Nah, loncat dari pulau ke pulau itu sampai juga ke apa yang kita kenal sebagai Hollandia. Hollandia itu adalah Jayapura hari ini. Oh, Jayapura hari ini disebut mereka Hollandia. Hollandia itu karena apa? Orang-orang Belanda dulu menguasai tempat itu. Dan orang-orang Belanda sedari dulu telah memberitakan informasi bahwasanya di wilayah Papua itu ada pegunungan emas. Ada pegunungan emas dari dulu ya? Dari dulu. Itu tahun berapa ya? Wah, sejak abad ke 17-18 ya. Diketahui. Kenapa dari kejauhan sudah berkilauan berwarna kuning keemasan. Sampai sekarang makanya diincar gitu ya? Bukan sampai sekarang, udah dikeruk habis-habis. Dan Douglas MacArthur itu melaporkan. Ini harus dikuasai oleh Amerika kalau Amerika menginginkan sebagai adidaya pasca perang dunia. Jangan dikira. Masya Allah. Jadi kekayaan negeri ini benar-benar luar biasa. Oke, itu kan abad ke-17, artinya
Islam sudah masuk di Udah, Nusantara. bahkan kalau berbicara terkait dengan kapan Islam masuk ke Nusantara, itu bahkan sejak Rasulullah SAW itu masih ada. Ini iya, teorinya dari ini Buya Hamka ketika beliau menyampaikan teori Mekah, bahwa kota Mekah lah ya, yang ada di Hijaz, termasuk juga itu adalah Madinah ya, yang juga termasuk di wilayah Hijaz, itu merupakan pusat amal dakwah Islam ke Nusantara, ke Indonesia sejak abad ke-7. Sejak abad ke-7. Ya, makanya kemudian di sini juga kalau diperhatikan lebih seperti yang dinyatakan oleh N. Abaloh. Ya. N. Abaloh itu seorang sejarawan dari Pakistan. Beliau itu menulis buku yang judulnya The Adventure Islam in Indonesia. Jadi penyebarluasan Islam di Indonesia. Beliau nyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dan masuk ke wilayah-wilayah Asia Timur, Asia Selatan sampai ke wilayah Asia Utara. Ya. Itu diawali dari Mekah dan Madinah, dan itu pun melalui jalur maritim. Karena apa? Kendaraan yang paling cepat yang menjangkau tempat-tempat paling jauh itu bukan unta, bukan kuda, bukan keledai, tapi apa? Kapal laut, kapal layar. Dan itu yang ditempuh oleh para bahariawan Arab untuk sampai ke negeri-negeri terjauh, sampai juga ke negeri kita. Itulah yang langsung dinyatakan oleh N. Abaloh. Beliau nyatakan pada abad ke-7 dan ke-8 itu sudah ada ya, delegasi-delegasi yang sampai ke negeri timur paling jauh, negeri kita. Itu orang Pakistan mengakui ya, terkait dengan penyebarluasan Islam melalui jalur maritim hingga sampai ke negeri paling timur Nusantara ini. Masya Allah. Negeri kita ini ya. Ya, Buya Hamka di buku beliau itu di Sejarah Umat Islam ya. Kemudian juga di buku yang paling terkemuka yang membahas terkait dengan teori Makkahnya tadi, itu di dalam buku dari Perbendaharaan Lama yang terbit sejak tahun 60-an. Oh, sejak tahun 60-an Buya Hamka sudah menyatakan teori Makkah gitu ya. Bahwa Islam masuk ke Nusantara semenjak abad ke-7. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu masih ada. Oke. Nah, ini kan artinya di di masa penjajahan Islam itu kan memang sudah kental di Nusantara kan, gitu. Dan di sisi lain gitu ya, di belahan dunia lain itu ada imperium yang dikdaya pada saat itu khalifah, kekhilafahan Islam gitu ya, yang memimpin seluruh umat muslim gitu. Nah, di mana peran khalifah ketika Indonesia dijajah? Padahal kan Indonesia termasuk pada bagian mereka. Iya. Yang pertama kita perhatikan bahwa kesultanan Islam yang ada di Nusantara itu diislamisasi oleh duta-duta dakwah yang dikirim dari pusat, dari Timur Tengah, baik itu pada masa Rasulullah SAW, masa para Khulafaur Rasyidin sampai para khalifah berikutnya. Itu mereka diutus secara jelas untuk mengislamkan Nusantara, mengislamkan Suwarna Bumi, Suwarna Dwipa, Sumatera, Kepulauan Samosir. Kemudian juga Jawa Dwipa dan juga Celebes, Borneo hingga ke wilayah Halmahera dan ke wilayah Nuwar. Nuwar itu Papua. Jadi kalau diperhatikan dalam perjalanan ya terkait dengan islamisasi yang ada di Nusantara semenjak masa baginda Nabi hingga masa pemerintahan Turki Utsmani ya, kaitannya antara kesultanan Islam yang akhirnya berdiri setelah proses islamisasi yang ada ya, itu mereka menyatakan hikmatnya ya, menyatakan ketundukan, ketakjubannya sekaligus penghormatan, pemuliaannya terhadap para pemimpin Islam yang ada di pusatnya dunia Islam yang ada di Timur Tengah, baik itu kepada pemerintah khilafah Bani Umayyah pada waktu itu. Karena pada waktu itu ada raja yang ada di Jambi ya, Sri Buzak begitu ya, atau Sriwijaya. Ya. Sri Indra Farman itu sampai kemudian mengirim surat ya. Untuk apa? Untuk minta kepada khalifah pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz untuk mengirim duta yang mengajarkan Quran, mengajarkan hukum-hukum Islam kepada Sri Indra Farman dan juga keluarganya di wilayah Jambi pada waktu itu. Ya. Ini menunjukkan adanya bentuk ketakjuban, ya, takzim atau khidmat kepada adidaya dunia, yaitu apa? Kekhalifahan Islam. Nah, kaitannya dengan proses islamisasi berikutnya, begitu kesultanan Islam berdiri, maka mereka menyatakan ketundukannya dengan prosesi bai'ah. Janji setia untuk mentaati, mengikuti berbagai kebijakan pemerintahan yang ada di pusat. Termasuk dalam konteks ini adalah ketika apa? Ketika masa kolonialisme dan imperialisme. Ketika Sultan yang ada di Kesultanan Islam ya Aceh
itu meminta ya bantuan ya persenjataan ahli-ahli militer kepada pemerintah Turki ketika apa? Mereka sedang berkonfrontasi dengan orang-orang Portugis yang ada di Malaka. Itu Samudra Pasai, Ustaz? Yang Aceh Darussalam. Setelah pasca di mana Samudra Pasai dan Perilak itu sudah runtuh. Dan Kesultanan Aceh yang ada dari Perilak, Samudra Pasai dan Aceh itu bergabung namanya menjadi Aceh Darussalam. Darussalam itu dari Dar al-Islam, wilayah Islam. Dan itu pada waktu itu Sultan Aceh Darussalam meminta bantuan kepada pemerintahan Turki demi untuk mengusir Portugis dari Malaka. Dan kita tahu ya ada sekitar 200 sampai 400 insinyur ahli persenjataan Turki yang dikirim oleh Sultan Selim kedua. Permintaannya semenjak Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tapi pada waktu itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu sedang berperang dengan raja penguasa yang ada di Eropa Raya. Khususnya yang ada pada waktu sedang upaya untuk menghukum kota Wina. Dan itu delegasi dari Aceh itu sampai menunggu sekian lama ya demi untuk meminta bantuan dan dukungan pemerintah Turki. Baru setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu kembali dan ternyata setelah itu beliau wafat ya, digantikan oleh putranya Sultan Selim kedua, maka melalui putranya Sultan Selim kedua itulah dikirimlah ya ahli-ahli ya militer dari Turki yang juga mengajari sekaligus juga ikut memerangi Portugis di Selat Malaka ini ya. Jadi kalau Bang Jovan atau siapapun di antara sahabat cinta Quran datang ke wilayah Nanggroe Aceh Darussalam hari ini, maka silakanlah berkunjung ke tempat yang dikenal sebagai Ma'had Baitul Maqdis. Karena Ma'had Baitul Maqdis saat itu ketika Sultan Selim kedua mengirim delegasi ahli militer untuk ya melatih ya para mujahidin dan mujahidah Aceh Darussalam demi untuk mengusir Portugis. Ma'had Baitul Maqdis itu merupakan akademi militer profesional pertama yang ada di Nusantara. Makanya sampai sekarang kita bisa lihat ya Aceh, penduduk Aceh itu memang sangat bersemangat untuk itu ya. Jiwa perwiranya itu ada banget gitu. Bahkan ini sampai ke pada ranah perempuan ya, Sat. Ya kan? Ada sosok yang dikenal sebagai Laksamana Laut Kemalahayati. Dalam sejarah nasional dikenal sebagai Laksamana Laut Malahayati. Bahkan namanya diabadikan di dalam kapal pemburu ya, angkatan laut ya, KRI ya. Malahayati, Masya Allah. Karena apa? Keterampilannya untuk berperang di Selat Malaka pada waktu itu. Itu dengan membawa armada Inong Bale. Inong Bale itu adalah armada kaum janda. Panglimanya adalah Kemalahayati. Nah, dikarenakan Inong Bale atau armada para janda, kenapa? Karena suami-suami mereka syahid ketika berperang dengan orang Portugis. Ini saya jadi teringat tentang kisahnya Cut Nyak-Din ya, yang Cut Nyak-Din atau yang dia sangat tegar ketika berhadapan, walaupun pada saat itu posisinya sudah bisa dipastikan bisa terbunuh oleh penjajah pada saat itu. Tapi Cut Nyak-Din betul kan akhirnya, tapi dia sangat amat tegar menghadapi musuh-musuh itu. Dalam keadaan sudah sepuh, bahkan dalam keadaan sudah terkepung, dalam keadaan bahkan kedua matanya sudah tidak lagi awas. Iya. Itu tetap tegar untuk apa? Untuk melawan dengan rencong yang siap untuk menikam. Itu dia tuh. Itu jiwa kesatria memang di Aceh sudah tertanam dari masa Sulaiman Al-Qanuni tadi ya. Sulaiman Al-Qanuni yang mengajarkan militer sampai akhirnya merambah ke Nusantara, ke Pulau Jawa gitu. Di raja-raja Pulau Jawa sampai kita mengenal Diponegoro itu ya. Masya Allah. Itu apakah memang benar semangat Diponegoro berjuang melawan Belanda itu semangatnya nasionalisme saya kira itu karena konsep kebangsaan pada waktu itu belum dikenal. Konsep kebangsaan atau nasionalisme itu ditanamkan oleh orang-orang kafir penjajah secara tidak langsung dalam politik etis pasca kebijakan Karl-Stelsel atau kebijakan tanam paksa dalam terminologi sejarah itu. Jadi begitu tanam paksa itu selesai, yang menguntungkan pihak kolonial dan kemudian merugikan Bumi Putra,
bahkan ada kritik yang luar biasa di negeri Belanda sendiri. Ya. Kita tahu ya ada kisah ataupun ada bentuk narasi fiksi yang judulnya Max Havelaar, ditulis oleh Multatuli. Itu kritikan terhadap kebijakan kolonial ketika tanam paksa yang di bumi diberlakukan di Pulau Jawa. Maka kritik-kritik Sumbang itu masuk ke parlemen, dan kemudian orang-orang parlemen juga sangat tidak nyaman dikritik oleh kalangan intelektual di negeri Belanda sendiri. Maka kemudian dilakukan politik etis. Politik etis itulah untuk mendidik kalangan bumi putra. Demi untuk apa? Menjadikan mereka adalah kalangan cerdas, kalangan terdidik yang manut kepada kepentingan kolonial. Setidaknya itu ya. Dalam terminologi orang-orang kapitalis, mereka akan mendapatkan kalangan bumi putra yang bisa diperintah, kalangan bumi putra yang bisa kemudian mereka arahkan dan dibayar dengan harga murah. Pada kualitasnya dianggap setara dengan orang-orang kolonial. Wow. Begitu. Lantas apa yang mendorong Diponegoro untuk melawan Belanda itu? Yeah. Kalau bukan semangat nasionalisme Yeah. untuk membela tanah. Yeah. Pangeran Diponegoro itu adalah salah seorang di antara putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang dianggap sebagai laki-laki soleh. Iya, karena apa? Karena berguru kepada sosok alim ulama yang soleh pula, yaitu Kiai Mojo. Dan Kiai Mojo itu adalah merupakan salah satu di antara anggota Majelis Wali Songo generasi terakhir atau generasi yang 10, seangkatan juga dengan Kiai Haji Soleh Darat pada masa berikutnya, yaitu apa? Sosok yang dikenal sebagai guru ngaji yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa untuk Raden Ajeng Kartini. Kiai Haji Soleh Darat itu. Nah, sebelumnya Kiai Mojo beliau adalah guru ngaji bagi intelektualitas kesolehan dari sosok Diponegoro. Nama Diponegoro itu nama gelar sebetulnya. Nama asli beliau itu adalah Raden Mas Ontowiryo Heru Coropo bin Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Gelarnya itu adalah Pangeran Diponegoro Sultan Abdul Hamid. Itu nama gelar, nama juang. Karena apa? Karena beliau itu mendapatkan terkait dengan pendidikan militer, ya, dalam konteks bagaimana ya duta-duta ya yang dikirim oleh pemerintahan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Syekh Abdul Syukur, ya, dengan ya 14 orang syekh yang lain, ada 15 orang syekh ahli strategi tempur, strategi militer, ilmu kesatriaan, diutus ya oleh Sultan Abdul Hamid pertama melalui Shahzadi Mahmud kedua putranya, melalui kebijakan Perdana Menteri dan juga Dewan Militer Pemerintah Turki Utsmani, jika mereka kemudian menunjukkan keberpihakannya untuk melindungi sesama kaum muslim, membantu atas kezaliman yang ditimpakan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslim yang ada di timur jauh, di negeri kita, di Hindia Belanda, ya. Itu maka dikirimlah 5 orang ahli strategi perang itu. Di antaranya adalah Syekh Abdul Syukur. Maka dalam podcast itu kita bisa melihat bahwa Syekh Abdul Syukur itu mengajari Diponegoro dan laskar perangnya itu taktik perang gerilya Diponegoro. Berarti taktik perang gerilyanya Utsmani ketika berperang ya melawan orang-orang Yunani dan ketika berperang melawan orang-orang Inggris. Berarti kalau misalkan kita mempelajari taktik gerilyanya Diponegoro itu selaras ya dengan taktik gerilyanya Utsmani pada saat itu. Betul. Buktinya apa? Taktik perang gerilyanya Utsmani itu dengan mengandalkan kecepatan pasukan. Iya. Dan kecepatan pasukan Utsmani pada waktu itu adalah pasukan darat. Dan pasukan darat kecepatannya paling optimal, paling maksimal itu dilakukan oleh pasukan kavaleri, pasukan berkuda. Makanya taktik perang gerilya Diponegoro adalah taktik perang gerilya dengan mengandalkan kecepatan manuver pasukan kavaleri, pasukan berkuda. Dan itu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Syukur dengan 14 orang syekh yang lain kepada Diponegoro beserta laskar-laskarnya. Oleh karena kita lihat ya, laskar utama dari Diponegoro itu dikenal sebagai laskar Turkio, Bulkio, Arkio. Itu adalah pelafalan Jawa terhadap istilah-istilah Turki Utsmani. Bahkan para panglima laskar dari Diponegoro tadi itu mengacu kepada nama-nama ya para panglima ya, dan gelar panglima tertinggi atau jenderalnya itu adalah Ali Pasha, pemimpin militer Jenderal Utsmani, ya, orang Albania yang ditugaskan oleh Sultan Abdul Hamid
namanya adalah Muhammad Ali Pasha Oke. di Mesir. Di Mesir. Makanya kemudian pemimpin Laskar Diponegoro panglimanya Sentot Prawiro Dirjo Itu namanya itu Ali nama Basha. gelar juangnya itu adalah Ali Basha. Oh, dari situ ya Dari itu. ininya ini. Bahkan Oke. ya Diponegoro sendiri itu nama juang, nama gelar yang mengikuti pola kebijakan Sultan Turki. Sultan Abdul Hamid pertama itu dipakai sebagai nama juang gelar dari Diponegoro. Makanya kemudian nama gelar, nama juangnya itu Sultan Abdul Hamid yang dijawakan menjadi Sultan Abdul Hamid. Abdul Hamid. Makanya Ali Pasha menjadi Ali Basha. Kemudian juga kalau diperhatikan juga ya terkait dengan khidmatnya Diponegoro kepada pemerintahan Turki Utsmani, kepada sultannya pada waktu itu adalah apa? Keris yang disimpan di depan, bukan di punggung ataupun di pinggang. Karena apa? Karena pemerintahan Turki Utsmani, para gozinya, para kesatrianya itu menempatkan pedang pendek yang namanya sanjar, yang maknanya adalah pisang mas kan gitu. Iya. Nah, bentuknya kayak pisang mas. Nah, disematkan di depan sebagai senjata ya pertarungan jarak pendek. Iya. Jadi para laskar Turki, para algozi, para kesatria berperang berduel ya, dalam jarak pendek itu cukup dengan pedang pendek tadi ya, untuk menikam. Dan yang namanya keris itu kan perang jarak pendek. Iya. Bukan kayak pedang perang trentok kayak gitu, tapi perang jarak pendek berduel itu. Iya. Dan ditempatkan di sana di depan. Di depan ya. Iya. Ini setahu saya itu ada apa namanya? Ada pengistilahan khusus Ustaz. Iya. Kalau misalkan di belakang itu ulama ya Ustaz kalau misalnya. di depan ini setahu saya Ustaz kalau Kayak Mojo juga di depan. Kayak Mojo di depan ya Ustaz. Iya. Kalau di depan itu ulama sekaligus pejuang katanya seperti itu. Iya. Ustaz bener gak Ustaz kayak gitu? Ya bisa jadi. Dari ini Jawa Iya. gitu ya. Termasuk di Ponorogo itu kan menggunakan surbannya dan surbannya iya, besar. ini dia ini. Ini juga bagian khidmat beliau ya, pelayanan beliau kepada Khalifah Turki Utsmani. Karena apa para Khalifah Turki Utsmani, perhatikan deh, surban mereka itu besar-besar, dilipat itu karena apa? Itu merupakan kain kafan. Jadi ketika mereka syahid, ketika jihad fisabilillah, ketika berperang di jalan Allah, maka tidak perlu mencari kain yang lain, cukup langsung kemudian pakai surbannya aja. Iya. Memang itu dikhususkan gitu. Iya, memang untuk mengingatkan bahwa setiap sultan, setiap pemimpin, setiap panglima ada batasnya. Itu apa? Datangnya aja. Untuk mengingatkan itu semua. Masya Allah, makanya kita kenal sekali bahwa Iya. Diponegoro itu Iya. surbannya itu sebagai khidmat beliau kepada Iya. kekhalifahan Turki Utsmani. Termasuk juga kalau diperhatikan lebih lanjut, gelar Pangeran Diponegoro maknanya adalah pemimpin ya, atau pewaris dari pemimpin pangeran tadi yang kemudian Diponegoro. Dipo itu dari kata Dwipa yang maknanya adalah benteng. Kalau negoro pasti negara. Iya. Jadi apa? Benteng negara, benteng wilayah, benteng yang menguasai teritorial. Oh, iya. Dan itu semakna dengan gelar para khalifah Sultan Turki Utsmani, Haqqanul Bahrain wal Bahrain. Pemilik, penguasa, pemimpin, penjaga dua daratan, dua lautan. Itu sampai dikatakan demikian. Kenapa? Itulah coba untuk mengambil istilah-istilah bukti khidmatnya Diponegoro terhadap guru-guru yang didatangkan oleh Sultan Turki. Iya. Itu makanya kental sekali ya perjuangan Diponegoro dengan Islam, dengan kekhalifahan Turki pada saat itu, yang efeknya adalah membuat bangkrut para penjajah, betul kan ya? Itu Diponegoro berhasil membuat bangkrut para penjajah. Nah, tapi kita nggak bisa pungkiri juga bahwa Diponegoro ini ditangkap. Iya. Dengan strategi licik kan. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Itu kan kok bisa mau-maunya gitu diundang. Jadi gini ya, kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, terkait dengan fakta sejarah yang ada ya, baik itu dari sumber-sumber negeri kita ataupun sumber-sumber dari luar kita, baik muslim ataupun tidak. Diponegoro ditangkap dengan strategi licik kaum kolonial, orang Belanda, dan pada waktu itu Diponegoro diiming-imingi. Jadi pas waktu itu datang berita kepada Diponegoro ketika Diponegoro sedang melangsungkan Idul Fitri. Jadi hari ketika umat Islam merayakan hari rayanya.
dalam proses itu kemudian itu menjalin ya silaturahim, silaturahmi, silaturahmi, saling bermaaf-maafan dan lain sebagainya. Datang utusan dari pemerintah kolonial untuk apa? Meminta kepada Diponegoro untuk membicarakan terkait dengan perundingan damai, gencatan senjata. Setelah sekian lama, pasukan kolonial habis-habisan membiayai perang demi untuk mengalahkan Diponegoro, sekaligus juga menangkap Diponegoro, hidup atau mati. Tapi mereka tidak berhasil. Nggak berhasil kan? Maka momen ya Idul Fitri, Idul Fitri dijadikan sebagai awalan mereka untuk mengontak kembali Diponegoro untuk datang ke meja perundingan demi untuk membicarakan terkait dengan perjanjian damai dan gencatan senjata, menghentikan peperangan. Karena apa? Biaya perang yang dihabiskan oleh pemerintah kolonial luar biasa dahsyat, luar biasa besar. Itu sampai mengambil APBN pusat ya? Iya, betul. Nanti dah dikisahkan lebih detail. Wah, nah, itu dia. Ini terkait dengan apa yang kemudian diiming-imingi oleh pemerintah kolonial kepada Diponegoro agar Diponegoro berkenan datang dalam meja perundingan. Ya, pada waktu itu utusan dari kolonial itu menyatakan kita akan coba untuk membicarakan terkait dengan perjanjian damai, menghentikan konflik bersenjata, gencatan senjata, dan kami siap untuk hengkang dari Pulau Jawa. Dan kami akan mengakui engkau wahai Diponegoro sebagai Amirul Mukminin, pemimpin mukmin yang ada di Pulau Jawa. Dan Diponegoro sampai kemudian terkesan dengan apa yang dinyatakan oleh pemerintah kolonial tadi. Bahkan Diponegoro menyatakan siap, kami siap menjadi pemimpin muslim yang ada di Pulau Jawa. Dan kami menuntut kepada pemerintah kolonial tidak sebatas hengkang dari Pulau Jawa. Kita negosiasikan wilayah-wilayah lain yang ada di Nusantara yang saat itu masih kalian tetap duduk. Jadi fokusnya Diponegoro itu bukan hanya Pulau Jawa ya? Wow. Di Pulau Jawa itu sebagai pemimpin mukmin, sebagai sultannya gitu. Maka wilayah-wilayah yang lain dari Pulau Jawa kayak Sumatera ya, kemudian juga Borneo ya, Sulawesi ya, kemudian juga Borneo, Kalimantan itu dinegosiasikan. Dan penyerantara dari pemerintah kolonial ya, karena punya target Diponegoro harus datang. Dia memastikan kami siap menegosiasikan itu, namun kami menuntut syarat kepada engkau. Engkau datang besok dan tidak membawa pengawal beserta senjata. Kenapa? Kita dalam keadaan siap untuk berdamai. Makanya kita lihat hari kemudian Diponegoro datang membawa pengawal, tidak terlalu banyak, secukupnya, dan tidak bawa senjata. Itu pas mendapat penawaran itu, apakah Diponegoro tidak ada apa sih bahasa sekarang, koordinasi gitu Ustaz sama elit-elitnya Diponegoro? Kok bisa langsung percaya secara yang mengundang ini musuh? Jadi musuh yang sudah lama gitu. Sebetulnya Diponegoro ketika ditawari ini dan itu ya, itu suasananya dalam keadaan ketika Idul Fitri. Jadi psikisnya beda. Dari sisi mentalnya tidak. Jadi dalam keadaan damai, dalam keadaan ya bukan saatnya untuk berperang saat itu. Jadi begitu ada tawaran-tawaran yang menarik begitu, dan tawaran-tawaran istimewa dari pihak Belanda yang memang itu merupakan jebakan, Diponegoro itu sudah kemudian termakan, ya, dirayu oleh mereka. Dan pada saat yang sama, Laskar Diponegoro itu tidak setangguh sebelum-sebelumnya. Setelah 5 tahun itu bergulir. Ada yang kemudian di sayap kiri, sayap kanan, atau yang di belakang ataupun yang di depan yang kemudian sudah dipatahkan oleh pemerintah kolonial. Dan kita perhatikan orang-orang kolonial juga ternyata memang sudah kepayahan untuk berperang kembali, tapi mereka menyiapkan jebakan tadi. Jadi ketika Diponegoro datang, maka disambut dan langsung ya Diponegoro beserta ya para pengawalnya tadi diperiksa. Jika masih ada keris, jika masih ada senjata yang tersimpan, langsung dirampas. Kenapa? Kita dalam keadaan masih hari raya kemarin, kita menghentikan permusuhan dan kita akan berunding untuk menentukan terkait dengan kelanjutan hubungan antara kita dengan kalian. Kami siap meninggalkan Jawa dan kami pun akan siap membicarakan terkait dengan wilayah lain ya yang ada di luar Jawa. Di luar Jawa itu. Hanya Diponegoro masuk kan ke ruangan itu dan hanya itu. Jadi
jebakan Batman Diponegoro. Ternyata memang kita perlu hati-hati dengan musuh gitu ya saat di situ. Nih sebelum kita lanjut teman-teman sekalian, saya mau mengingatkan bahwa akan ada 12 tiket umroh gratis untuk teman-teman semua. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan 12 tiket gratis ini? Silahkan kunjungi ceki/umroh s.id/ceki-umroh s.id/ceki-umroh gitu ya. Lebih jelasnya lagi nanti ada di kolom deskripsi, tinggal diklik saja, teman-teman mengikuti aturan yang ada di sana dan teman-teman berkesempatan untuk menjadi pemenang dari 12 tiket umroh gratis bersama Cinta Quran ketika pintu umroh itu sudah dibuka di negara setempat gitu ya. Nah, ini terkait dengan Diponegoro ini memang Masya Allah nih Ustaz, ini karena banyak sesuatu yang tidak saya ketahui ketika belajar di sekolah. Betul. Gitu. Kayak tadi kan penangkapan Diponegoro gitu. Terus siapa yang mengajarkan taktik gerilya Diponegoro, bahkan guru-gurunya Diponegoro itu ternyata memang guru para ulama gitu ya, yang memang semangatnya itu adalah semangat Islam gitu untuk berperang seperti itu. Nah, terkait dengan kalau yang mengajarkan taktik Diponegoro itu adalah pasukan dari Utsmani, para ulama ahli militer dari Utsmani, apakah ada perwakilan Utsmani juga yang ikut serta bersama Diponegoro melawan penjajah juga pada saat itu? Artinya gini ya, ketika alim ulama yang berangkat 15 orang dari Istanbul menuju Jawa Dwipa, harus kita pahami mereka ditolak utusan resmi pemerintahan oleh Utsmani. Mereka butuh pengawalan nggak? Mereka butuh keamanan dan kenyamanan nggak selama perjalanan? Mereka butuh difasilitasi atau tidak? Tentu butuh kan? Nah, artinya ketika kebutuhan itu harus dipenuhi, maka mereka pun menempuh perjalanan dari Istanbul menuju Pulau Jawa itu difasilitasi oleh Sultan, termasuk para pengawal. Termasuk para pengawal ya, Masya Allah. Jadi artinya apa? Artinya para pengawal itu adalah orang-orang atau para pihak yang siap juga ikut mendukung support terkait dengan gerilya ini Diponegoro. Berapa jumlahnya tidak diketahui pasti. Yang pasti yang diketahui itu adalah para syekhnya yang jumlahnya ada 15, diantaranya kita diketahui adalah Syekh Abdul Syukur. Syekh Abdul Syukur tadi ya, Masya Allah. Nah, berarti memang Utsmani itu sangat kental sekali bersama saya mau bilang bersama Cinta Quran bersama Diponegoro. Astagfirullah, ini konsepnya kemana-mana ini. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah ini Ustaz, di kalangan Diponegoro, ini saya senang sekali nih, saya mendapatkan ada yang disebut dengan Londo Ireng. Itu Londo Ireng siapa Ustaz? Londo Ireng itu adalah pasukan Belanda yang direkrut dari kalangan Bumi Putra. Yang dibayar oleh kalangan yang dibayar oleh pemerintah kolonial. Jadi Londo Ireng itu adalah pasukan Belanda ya, yang mereka itu berbeda kulit dengan orang-orang Belanda yang berkulit putih pucat. Makanya kemudian disebut Londo Ireng. Londo kulit berwarna. Dan ireng itu identik dengan coklat agak gelap. Nah, mereka siapa? Dan ternyata ya dalam dinas militer orang-orang kolonial Belanda pada waktu itu, mereka merekrut kalangan pribumi, kalangan Bumi Putra ya di wilayah Nusantara ini yang bisa dibayar sebagai pasukan, sebagai tentara, sebagai militer oleh pemerintah kolonial. Bahkan bukan hanya itu. Ya. Anak keturunan sultan-sultan di keraton-keraton ya, yang dulunya bernuansa Islam, pasca perang Diponegoro, mereka dipaksa untuk menanggalkan syiar-syiar Islamnya dan kemudian mereka diangkat sebagai para bupati demi kepentingan kolonial. Kenapa? Kalau kolonial memajaki langsung rakyat, kan repot kan? Ya. Kalau kemudian para penguasa wilayah memajaki rakyat atas nama pemerintah kolonial, itu lebih mudah. Maka kolonial tinggal mengambil uang dari rakyat tadi melalui para pemimpin yang ada di tengah-tengah rakyat. Mereka itulah anak keturunan keraton-keraton terdahulu yang menjadi para bupati. Berarti nah tadi setelah kita menyadari bahwa Belanda ini sebenarnya Belanda menyadari apa enggak sih tentang Diponegoro, ada hubungan antara Diponegoro dengan kesultanan Islam gitu. Itu sadarnya pas di mana, Tat?
Ini Iya. Sadarnya ketika apa? Ketika mereka kalah dalam peperangan melawan Diponegoro, setidaknya dalam yang pas 5 tahun Perugia tadi. 1830 sampai 1835, ya kolonial Belanda itu kehabisan banyak energi, bukan hanya pasukan, bukan hanya tentara, ya, bukan hanya kalangan militer, tapi biaya perang pun luar biasa dahsyat. Karena apa? Kecepatan taktik perang gerilya Diponegoro dengan mengandalkan pasukan kavaleri, pasukan berkuda, hit and run tadi, ya, maka harus dilawan dengan upaya pemerintah kolonial demi untuk mempersempit ruang Diponegoro dan mengejar Diponegoro dengan kekuatan maksimal yang bisa mereka lakukan. Di antaranya adalah dengan kecepatan, ya, kereta api. Karena pada abad itu sudah ditemukan teknologi kereta api. Dan dalam konteks itu pemerintah kolonial Belanda menerapkan strategi untuk menjinakkan Diponegoro dengan taktik perang benteng Stelsel. Benteng Stelsel itu mananya adalah dengan membangun benteng-benteng untuk mempersempit ruang gerak Diponegoro dengan pasukan berkudanya, dengan mengejar dengan kecepatan maksimal, yaitu dengan membangun, ya, ini stasiun-stasiun kereta api, sekaligus juga kereta apinya, sekaligus juga dengan relnya, sekaligus juga dengan lokomotifnya, sekaligus juga dengan para pekerjanya, sekaligus juga dengan bukan hanya sekadar membangun stasiun, tapi juga membangun gudang-gudang amunisi, tempat mukimnya para tentara. Dan itu butuh biaya yang sangat besar, hingga membangkrutkan pemerintah kolonial yang ada di Belanda sendiri. Bahkan pemerintah kolonial pun harus berutang kepada negara-negara Eropa demi untuk membiayai perang melawan Diponegoro habis-habisan. Makanya sampai tahun 1830, ya, selama 5 tahun perang, Diponegoro nggak pernah takut. Akhirnya apa? Dijebak dengan jebakan-jebakan Batman tadi, ya, untuk dipaksa untuk datang ke meja perundingan. Dan ini terjadi kan? Dan ternyata ketika Diponegoro pun berhasil ditangkap dan dibuang ke ujung pandang, ke Makassar, Sulawesi Selatan, itu Laskar Turkiyo, Burkiyo, dan Alkiyo-nya pun tidak tinggal diam, tapi terus berperang, tidak mengamankan, ya, pemerintah kolonial yang merasa menang dengan menangkap Diponegoro. Buktinya apa? Buktinya baru setelah mereka merasa tenang, keluarlah Ordonansi 1837, 7 tahun setelah Diponegoro ditangkap, ya, melalui jebakan tadi. Nah, 1837 dalam Ordonansi 1837 tadi, ya, pemerintah kolonial menyatakan ada 3 aturan yang dipaksakan kepada kalangan Bumi Putra. Yang pertama, ya, membubar paksakan Majelis Wali Songo Nusantara. Karena apa? Karena aktor intelektual yang mendidik Diponegoro itu adalah ada di sana. Kiai Mojo. Di antaranya juga dengan suplai dukungan dari siapa yang menanggung jawabi adanya Majelis Wali Songo tadi, yang dibiayai sepenuhnya semenjak era Muhammad Jalabi tahun 1408 dengan datangnya Wali Songo ke negeri kita. Itu luar biasa itu. Bukti terkait dengan dukungan Islamisasi pemerintahan Turki terhadap Jawa Dwipa. Itu yang pertama, membubar paksakan Majelis Wali Songo, ya, Nusantara, karena dianggap sebagai aktor intelektual pemberontakan Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro. Itu yang pertama. Yang kedua, melarang keras aktivitas dakwah Islamisasi politis menentang kolonial. Jadi kalau seandainya ada duta-duta dakwah, ya, yang kemudian sudah dibubarkan tadi, masih tetap melangsungkan dakwahnya untuk menentang kolonial, ini kan dakwah politis yang memicu kembali semangat masyarakat Jawa untuk menentang kolonial, itu kemudian ditangkapi, diintimidasi, bahkan dieksekusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu hampir mirip dengan sekarang kan? Iya, kayak mirip-mirip lah, ya. Yang pola itu berulang, polanya untuk meredam semangat juang Islam. Yang ketiga itu adalah melarang, ya, aktivitas syiar Islam yang ada di keraton-keraton dan kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa, termasuk juga raja, penguasa, dan juga para pangeran pewaris tahta, itu dilarang keras untuk belajar Islam. Islamnya adalah Islam syamilan mutakamilan, yang juga belajar terkait dengan Islam jihad, Islam politis, Islam kafah, dan lain sebagainya. Makanya kemudian semenjak itulah keraton yang dulu di masa Kesultanan Islam sedang jaya-jayanya ini merupakan pusat syiar dan dakwah Islam
pusat Islamisasi berubah menjadi pusat budaya. Makanya kalau Bang Jovan atau siapapun di antara sahabat cinta Quran atau sahabat The Amazing People datang ke keraton yang ada di Pulau Jawa ini, yang kita dapatkan itu bukan nuansa Islam, tapi nuansa kejawen, nuansa kesunden, nuansa budaya yang kental. Kenapa? Itu imbas dari ordonansi 1830 itu. Itu pembalasan kolonial terhadap semangat juang kaum muslim di Pulau Jawa ketika perang Diponegoro. Perang Jawa 1825-1830. Iya ya. Dan bahkan kalau Bang Jovan ingin mengetahui, ya, ketika kita datang ke keraton, kok abdi dalamnya, ya, kaum wanita mukminah di Kesultanan Islam kok pakai kemben? Itu dia. Ya. Padahal kan pada saat kebaya begitu ketat, begitu ya, rambut terurai atau disanggul begitu ya. Artinya kan itu aurat kan? Iya. Iya. Enggak? Iya. Kenapa bisa demikian? Itu pengaruh 1837 itu tadi ya. Betul. Karena kita harus pahami bahwa para abdi dalam perempuan itu masuk dalam ranah privat di keraton, masuk dalam ranah yang tidak diekspos secara publik begitu ya. Kenapa? Mereka ditempatkan di Taman Sari. Taman Sari itu adalah istana kaum perempuan. Kaum perempuan, ya. Di situ ada permaisuri, di situ ada ibu suri, di situ ada anak-anak sultan yang masih kecil-kecil, termasuk anak-anak perempuan dan laki-laki yang belum balik. Mereka diurus oleh para wanita sebagai umun warobatul bayi, sebagai ibu dan pengatur dalam rumah tangga suami mereka. Yang boleh masuk ke wilayah Taman Sari itu adalah muhrim mereka, yang memiliki mereka, yang bertanggung jawab atas mereka. Siapa? Sultan. Tapi begitu dengan adanya kebijakan 1837 itu diekspos. Betul. Makanya para putri, ya, para abdi dalam, ya, perempuannya, kemudian permaisuri ataupun ibu suri, ketika mereka keluar dari Taman Sari, mereka harus dihijab, tertutup. Makanya kemudian ketika ordonansi itu dibuka, karena apa? Pemerintah kolonial menekan ini adalah Islamisasi. Ini simbol-simbol terkait dengan radikalisme dan lain sebagainya. Kalian tidak diperkenankan untuk belajar Islam dengan yang akhirnya menentang kolonial. Makanya hal-hal yang keluar dari Islam itulah yang diekspos gitu ya. Yang betul. Masya Allah. Betul. Artinya kemben itu bukan budaya. Artinya begini, terkait dengan kembang atau kebaya, itu diperkenankan di ranah yang privat. Diperkenankan di ranah yang boleh melihat mereka itu adalah mahramnya dan suaminya. Kan sultan suami mereka bisa masuk kan bebas. Orang di luar yang bertanggung jawab atas Taman Sari tadi nggak boleh masuk, haram hukumnya. Nah, setelah 1837 baru diekspos. Iya. Kenapa? Itu tadi menjadi deradikalisasi itu dengan deislamisasi. Iya, makanya sekarang sampai sekarang itu kayaknya melekat, Ustaz ya. Iya. Sampai sekarang melekat. Orang-orang ketika mempelajari Islam secara menyeluruh gitu ya, dari mulai bangun tidur sampai bangun negara, itu akan dipermasalahkan. Tapi ketika mereka mempelajari Islam hanya sebatas nafsiyah, misalnya zikir gitu kan, sholawatan dan sebagainya, itu nggak masalah gitu. Iya. Karena apa, dianggap zikir itu demi untuk kesolehan individu saja ya. Ya, tidak ada kesolehan sosial untuk melawan ya, penjajah. Jadi begini ya Bang Jo ya, kalau kita lihat ya di istana Keputren seperti Topkapus Saragi ada yang namanya Mabain. Mabain itu seperti layaknya kalau kita bahasakan itu sebagai haram. Haram itu dari kata haram, yang tidak sembarangan orang memasuki ke tempat sana. Yang boleh hanya sultan saja. Kenapa? Sultan adalah penanggung jawab dari istana tadi, dan yang tinggal di sana itu keluarga sultan, kaum perempuan dan anak-anak kecil. Begitu. Jadi yang boleh masuk ke sana itu adalah pemimpinnya. Dan ketika penghuni haram, penghuni istana Topkapus Saragi keluar dari istana, maka harus pakai hijab. Makanya kalau Bang Jo lihat gitu ya di film, misalkan kalau memang itu adalah sesuatu yang diperlihatkan sebagai fakta sejarah, ada kok keluarga sultan perempuannya itu terlihat rambutnya, terlihat lehernya, itu kan dalam ranah privat, di dalam rumah mereka. Di Topkapus Saragi atau di Yildiz atau di Beylerbeyi Saragi atau di Delma Bahshi Saragi, yang tidak sembarang orang bisa masuk ke situ.
dalam ruang lingkup privat sultan beserta istri dan ibu mereka ya. atau anak-anak perempuan mereka. Sama juga dengan keadaan Taman Sari, tidak sembarangan orang boleh masuk ke situ. Kalau ada yang berani dibunuh itu sama sultan, dibunuh itu sama raja Jawa. Iya, saking menjaga kehormatan perempuan ya. Masya Allah. Jadi kalau perempuan Jawa pakai kembem dan pakai kebaya di ranah privat sultan di wilayah yang dikenal sebagai Taman Sari tadi, itu boleh-boleh saja. Karena yang melihat aurat tadi ya, itu adalah muhrimnya yang halal. Begitu. Makanya kemudian dinamakan kalau di ranah orang-orang Turki itu sebagai haram, maknanya haram untuk didatangi. Kenapa? Tidak berpentingan. Iya, di kota Makkah namanya Masjidil Haram. Karena haram orang kafir, haram non muslim memasuki tempat sana. Haramain. Ya, dua tanah haram. Diharamkan orang kafir memasuki sana, dihalalkan orang mukmin memasuki wilayah sana. Masya Allah. Begitu Bang. Nah, ini kan nggak diungkap di sejarah ya. Iya, karena sejarah itu bergantung sepenuhnya siapa yang merekonstruksinya, siapa sejarawan yang menghadirkan fakta sejarah tadi, sekaligus juga memberikan narasi analisanya. Begitu Bang Jo. Jadi kalau kita ingin belajar sejarah itu, kita merujuk kepada karya ilmiah sejarawan yang mana yang kita percayai kredibilitasnya. Contoh misalkan ketika membicarakan terkait dengan Turki Utsmani, apakah kemudian kita akan merujuk kepada pendapat atau karya tulis ilmiah dari para sejarawan barat kafir, ataukah kepada para sejarawan alim ulama muslim yang kredibel, yang muktabar. Nah, misalkan terkait dengan Turki Utsmani ada karya Profesor Muhammad Ali As-Solabi, Bangkit dan Munculnya Khilafah Utsmaniyah. Itu layaklah untuk kita rujuk. Berbanding dengan yang kemarin yang beberapa waktu ini ya Niccolo Barbaro itu ya ininya ya. Betul. Iya, kembali lagi kita merujuk pada ketika ada orang fasik bawa berita kita bayin. Masya Allah. Ini akan panjang banget Ustaz kalau misal kita ngobrol lagi. Insyaallah teman-teman, bagi teman-teman yang mau bahas apa nih bersama Ustaz Salman Iskandar nih, itu silahkan penuhi di kolom komentar gitu ya. Nanti insyaallah kita akan ambil yang menarik dan kita akan bahas bersama Ustaz Salman Iskandar di kemudian hari gitu ya insyaallah. Dan juga teman-teman tidak lupa saya ingatkan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram, bulan yang dilipat gandakan pahala ketika kita berbuat sebuah kebaikan, termasuk ketika kita bersedekah, berdonasi, itu pahalanya akan dilipat gandakan gitu ya teman-teman sekalian. Maka jangan ragu untuk bersedekah, berdonasi di bulan Muharram, berbuat kebaikan di bulan Muharram itu jangan pernah ragu. Lakukan saja, termasuk mendukung Syiar Quran Project. Hanya dengan bersedekah atau berdonasi 100.000, teman-teman bisa membebaskan buta huruf Al-Quran di Indonesia maupun di dunia insyaallah, dan juga mencetak 1 juta dai dan menikmati tayangan Amazing Muharram 9 hari 9 jam bersama 99 pengisi acara internasional. Masya Allah. Menarik bukan? Bagaimana caranya? Teman-teman bisa kunjungi www.amazingmuharram.com. Sekali lagi www.amazingmuharram.com. R-nya 2. Lebih jelas lagi nanti ada di kolom deskripsi. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe ketika teman-teman menemukan kebaikan dari tayangan ini. Amin. Mungkin itu ya Ustaz. Nanti insya Allah ke depan kita akan sambung lagi perbincangan kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.